Hai semuanya, pernahkah kalian merasa lelah setelah bertemu seseorang, padahal tidak melakukan pekerjaan berat apapun? Tubuh mungkin tidak bergerak banyak, tenaga fisik tidak terkuras, tetapi setelah percakapan selesai, pikiran terasa penuh, emosi terasa berat dan semangat seperti menghilang begitu saja. Anehnya, hal itu tidak terjadi sekali atau dua kali. Setiap kali bertemu orang yang sama, perasaan itu kembali muncul. Awalnya mungkin dianggap biasa, mungkin orang tersebut sedang memiliki masalah, mungkin memang sedang berada dalam masa sulit, mungkin hanya kebetulan suasana hati sedang tidak baik. Namun ketika pola itu terus berulang dalam waktu yang lama, muncul sebuah pertanyaan yang layak dipikirkan dengan serius. Apakah orang itu sedang menguras energi hidup kita? Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik berarti selalu tersedia untuk siapa saja. Menjadi teman yang baik berarti selalu mendengarkan. Menjadi keluarga yang baik berarti selalu mengalah. Menjadi pasangan yang baik berarti selalu memahami. Menjadi rekan kerja yang baik berarti selalu membantu. Semua itu memang terdengar mulia. Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Kebaikan tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Membantu orang lain tidak seharusnya membuat hidup menjadi hancur. Memberi perhatian tidak seharusnya membuat kesehatan mental terganggu. Jika setiap kali memberi yang tersisa hanya kelelahan, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang kehadirannya memberi energi. Setelah berbicara dengan mereka, kita merasa lebih tenang, lebih optimis, lebih bersemangat. Bahkan ketika mereka tidak memberikan solusi apapun, keberadaan mereka terasa menenangkan. Namun ada juga kebalikannya. Ada orang yang setiap kali hadir selalu membawa drama, konflik, keluhan, kemarahan, tuntutan, atau tekanan emosional yang tidak ada habisnya. Mereka datang bukan untuk berbagi kehidupan, melainkan seperti memindahkan seluruh beban hidup mereka ke pundak orang lain. Masalahnya, orang yang menguras energi tidak selalu terlihat jahat. Inilah yang membuat banyak orang terjebak. Jika seseorang jelas-jelas kasar, menghina, atau menyakiti, biasanya lebih mudah mengambil keputusan untuk menjauh. Namun bagaimana jika orang itu adalah teman lama? Bagaimana jika orang itu adalah anggota keluarga? Bagaimana jika orang itu tampak baik tetapi selalu membuat kita kelelahan? Situasinya menjadi jauh lebih rumit. Seringkali orang yang menguras energi justru hadir dalam bentuk yang tampak biasa. Mereka mungkin selalu menghubungi ketika sedang ada masalah, tetapi menghilang ketika keadaan membaik. Mereka mungkin selalu membutuhkan bantuan, tetapi tidak pernah benar-benar peduli ketika kalian membutuhkan dukungan. Mereka mungkin senang bercerita panjang tentang kesulitan hidupnya, tetapi tidak pernah memberi ruang untuk mendengarkan cerita orang lain. Hubungan seperti ini perlahan berubah menjadi hubungan satu arah. Satu pihak terus memberi, sementara pihak lain terus menerima. Pada awalnya, banyak orang tidak menyadari itu. Mereka menganggapnya sebagai bentuk kepedulian. Mereka berpikir bahwa kesabaran adalah solusi. Mereka berharap suatu hari nanti orang tersebut akan berubah. Namun waktu berlalu, bulan berganti tahun, polanya tetap sama. Kelelahan semakin menumpuk, emosi semakin terkuras, bahkan kebahagiaan pribadi mulai terganggu. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang sedang menguras energi adalah ketika kalian mulai merasa cemas bahkan sebelum bertemu mereka. Nama mereka muncul di layar ponsel dan perasaan tidak nyaman langsung datang. Ada dorongan untuk mengabaikan pesan. Ada rasa berat sebelum menjawab telepon. Ada keengganan ketika harus bertemu. Banyak orang mengabaikan sinyal ini karena merasa tidak enak. Padahal tubuh dan pikiran seringkali menangkap sesuatu yang belum sempat disadari secara logis. Energi emosional adalah sumber daya yang terbatas. Setiap hari kita menggunakannya untuk bekerja, belajar, mengurus keluarga, menghadapi masalah, membuat keputusan, dan menjalani kehidupan. Ketika energi ini terus-menerus diambil oleh orang lain tanpa keseimbangan yang sehat, kapasitas kita untuk menjalani hidup ikut menurun. Kita menjadi lebih mudah marah, lebih mudah stres, lebih mudah kehilangan motivasi. Bahkan hal-hal kecil yang biasanya bisa ditangani dengan tenang, mulai terasa berat. Yang menarik, banyak orang merasa bersalah ketika mulai memikirkan jarak. Mereka takut dianggap egois, takut dianggap tidak peduli, takut dicap sebagai teman yang buruk. Padahal menjaga jarak bukan berarti membenci seseorang. Menjaga jarak juga bukan berarti ingin menyakiti orang lain. Dalam banyak kasus, menjaga jarak justru merupakan bentuk perlindungan diri yang sehat. Ibaratkan sebuah ponsel yang baterainya tinggal 5%. Jika terus digunakan tanpa diisi ulang, pada akhirnya ponsel itu akan mati. Hal yang sama terjadi pada manusia. Tidak ada yang bisa terus memberi tanpa batas. Tidak ada yang bisa terus mendengarkan tanpa lelah. Tidak ada yang bisa terus menopang orang lain sambil mengabaikan dirinya sendiri. Ada kalanya kehidupan mengharuskan kita menerima kenyataan bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan dalam jarak yang dekat.
Tidak semua orang berhak mendapatkan akses penuh terhadap waktu, perhatian, dan energi kita. Kedekatan adalah sesuatu yang berharga. Karena itu, kedekatan seharusnya diberikan kepada orang-orang yang mampu menghargainya. Salah satu ciri orang yang menguras energi adalah kebiasaan menciptakan krisis yang tidak pernah selesai. Hari ini masalah A, besok masalah B, minggu depan masalah C. Ketika satu masalah selesai, masalah baru muncul lagi. Tentu setiap orang punya kesulitan hidup, itu normal. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang terus berada dalam pola yang sama tanpa pernah berusaha memperbaiki keadaan. Mereka lebih suka mengeluh daripada berubah, lebih suka mencari simpati daripada solusi. Dalam situasi seperti itu, banyak orang terjebak menjadi penyelamat. Mereka merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki hidup orang lain. Mereka berusaha memberi nasihat, bantuan, waktu, tenaga, bahkan uang. Namun hasilnya seringkali mengecewakan. Orang yang dibantu tetap berada dalam masalah yang sama. Siklus itu terus berulang. Yang berubah hanya satu hal, energi kita semakin habis. Ada perbedaan besar antara membantu seseorang yang sedang berjuang dan menjadi tempat pembuangan seluruh masalah hidup mereka. Membantu adalah tindakan yang sehat ketika dilakukan dengan batas yang jelas. Menjadi tempat pembuangan emosi tanpa batas adalah jalan menuju kelelahan. Banyak hubungan yang tampak dekat sebenarnya dibangun di atas ketergantungan emosional yang tidak sehat. Salah satu pihak merasa tidak bisa hidup tanpa perhatian pihak lain. Mereka membutuhkan validasi terus-menerus. Mereka membutuhkan kepastian tanpa henti. Mereka membutuhkan seseorang yang selalu tersedia kapanpun mereka mau. Jika kebutuhan itu tidak dipenuhi, mereka marah, kecewa, atau memainkan rasa bersalah. Dalam hubungan seperti ini, orang yang memberi perhatian seringkali kehilangan kebebasannya. Setiap keputusan harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Setiap batas dianggap sebagai penolakan. Setiap kebutuhan pribadi dianggap sebagai bentuk pengabaian. Lama-kelamaan, hubungan yang seharusnya membawa kenyamanan berubah menjadi sumber tekanan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perasaan kalian setelah berinteraksi dengan seseorang secara konsisten. Apakah merasa dihargai atau dimanfaatkan? Apakah merasa didukung atau dibebani? Apakah merasa berkembang atau justru terkuras? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini seringkali memberikan jawaban yang sangat jujur. Terkadang seseorang tidak bermaksud jahat. Mereka mungkin bahkan tidak sadar bahwa perilakunya menguras energi orang lain. Namun niat baik tidak selalu menghapus dampak buruk. Jika sebuah hubungan terus menyebabkan stres, kecemasan, dan kelelahan emosional, dampaknya tetap nyata, meskipun tidak ada niat untuk menyakiti. Karena itulah, penting memahami bahwa menjaga jarak bukan hanya tentang siapa orang tersebut, tetapi juga tentang bagaimana hubungan itu mempengaruhi kehidupan kita. Fokusnya bukan pada menghakimi karakter seseorang. Fokusnya adalah menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Ada banyak orang yang menghabiskan bertahun-tahun hidupnya mencoba menyelamatkan semua orang di sekitarnya. Mereka menjadi pendengar bagi semua masalah, menjadi penengah semua konflik, menjadi penolong bagi semua kesulitan. Namun ketika mereka sendiri mengalami masa sulit, ternyata tidak banyak yang hadir untuk mereka. Pengalaman seperti ini sering menjadi titik balik yang menyakitkan, sekaligus membuka mata. Hubungan yang sehat tidak selalu harus seimbang setiap saat. Ada masa ketika satu pihak lebih membutuhkan dukungan. Ada masa ketika pihak lain memberi lebih banyak perhatian. Itu hal yang wajar. Namun dalam jangka panjang, hubungan yang sehat memiliki timbal balik. Ada rasa saling peduli. Ada rasa saling menghargai. Ada kesediaan untuk hadir satu sama lain. Sebaliknya, hubungan yang menguras energi biasanya berjalan dalam satu arah. Satu pihak terus memberi, satu pihak terus mengambil. Ketika pola ini berlangsung terlalu lama,
kelelahan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Menariknya, menjaga jarak tidak selalu berarti mengakhiri hubungan secara dramatis. Banyak orang membayangkan bahwa menjauh harus dilakukan dengan pertengkaran besar atau keputusan yang keras. Padahal seringkali, cara yang paling sehat justru dilakukan secara tenang. Mengurangi intensitas komunikasi, membatasi waktu interaksi, tidak lagi terlibat dalam setiap drama yang muncul, memberikan ruang yang cukup agar energi pribadi bisa kembali pulih. Semakin dewasa, kita akan menyadari bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa dikembalikan. Energi juga demikian. Setiap jam yang dihabiskan bersama orang-orang yang terus menguras energi adalah jam yang tidak bisa digunakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Setiap perhatian yang habis untuk drama yang berulang adalah perhatian yang tidak bisa digunakan untuk mimpi, tujuan, keluarga, kesehatan, dan kebahagiaan pribadi. Karena itu, belajar menjaga jarak bukanlah bentuk kekejaman. Dalam banyak keadaan, itu adalah bentuk kebijaksanaan. Sebuah pengakuan bahwa kehidupan terlalu berharga untuk dihabiskan dalam hubungan yang terus-menerus membuat jiwa lelah. Sebuah keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua orang bisa dibawa terus dalam perjalanan hidup. Dan sebuah keputusan untuk memilih lingkungan yang membantu kita bertumbuh, bukan lingkungan yang perlahan menguras seluruh energi hingga tidak ada yang tersisa. Seringkali, keputusan untuk menjaga jarak tidak terhambat oleh kenyataan yang sedang terjadi, melainkan oleh kenangan tentang masa lalu. Kita mengingat semua hal baik yang pernah dilakukan seseorang. Kita mengingat saat-saat ketika hubungan terasa menyenangkan. Kita mengingat kebersamaan yang pernah memberikan arti. Akibatnya, kita terus bertahan bukan karena hubungan itu masih sehat saat ini, tetapi karena kita berharap masa lalu akan kembali terulang. Harapan memang penting dalam kehidupan, tetapi harapan juga bisa menjadi jebakan ketika digunakan untuk mempertahankan sesuatu yang terus-menerus merugikan diri sendiri. Banyak orang bertahan dalam hubungan yang menguras energi selama bertahun-tahun karena mereka lebih mencintai potensi perubahan daripada kenyataan yang ada di depan mata. Mereka terus berkata bahwa orang itu sebenarnya baik. Mereka yakin suatu saat nanti semuanya akan berbeda. Mereka percaya bahwa jika sedikit lebih sabar, sedikit lebih memahami, sedikit lebih mengalah, maka hubungan itu akan membaik. Masalahnya, perubahan tidak terjadi hanya karena seseorang menginginkannya. Perubahan membutuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan usaha dari kedua belah pihak. Jika hanya satu orang yang terus berusaha sementara yang lain tetap melakukan pola yang sama, hubungan itu tidak bergerak menuju perbaikan. Hubungan itu hanya bergerak menuju kelelahan yang lebih dalam. Ada juga situasi ketika seseorang tidak selalu datang membawa masalah, tetapi kehadirannya membuat kita terus merasa kurang. Setiap percakapan berubah menjadi ajang perbandingan. Setiap pencapaian yang kita miliki dianggap biasa. Setiap keberhasilan seolah harus diperkecil. Orang seperti ini mungkin tidak pernah secara terang-terangan menyerang, tetapi perlahan membuat kepercayaan diri menurun. Mereka bisa saja selalu menemukan kekurangan dalam setiap hal. Ketika kalian berhasil mencapai sesuatu, mereka membicarakan orang lain yang lebih sukses. Ketika kalian membeli sesuatu yang membanggakan, mereka menunjukkan sesuatu yang lebih mahal. Ketika kalian merasa bahagia, mereka mengingatkan berbagai alasan mengapa kebahagiaan itu tidak perlu dirayakan. Interaksi seperti ini terlihat kecil jika terjadi sesekali, tetapi jika berlangsung terus-menerus, dampaknya sangat besar. Lingkungan memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat daripada yang sering disadari. Pikiran manusia menyerap suasana di sekitarnya. Jika setiap hari dikelilingi oleh keluhan, pesimisme, kritik, dan energi negatif, perlahan cara pandang terhadap kehidupan ikut berubah. Hal-hal yang dulu terlihat mungkin menjadi terasa mustahil. Semangat yang dulu besar mulai memudar. Optimisme yang dulu kuat perlahan digantikan oleh keraguan. Karena itulah, memilih kedekatan bukan hanya soal memilih teman atau relasi. Itu juga berarti memilih jenis energi yang akan mengisi kehidupan sehari-hari. Orang-orang di sekitar kita ikut membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara menjalani hidup. Tidak berarti harus mencari orang yang selalu positif setiap saat.
karena itu juga tidak realistis. Namun ada perbedaan besar antara seseorang yang sedang mengalami masa sulit dengan seseorang yang menjadikan energi negatif sebagai gaya hidup. Seseorang yang sedang mengalami masa sulit biasanya masih memiliki keinginan untuk bangkit. Mereka mungkin sedih, kecewa, atau terpuruk, tetapi masih terbuka terhadap bantuan dan perubahan. Sebaliknya, orang yang terus menguras energi seringkali nyaman berada dalam pola yang sama. Mereka tidak mencari solusi, mereka mencari penonton. Mereka tidak mencari jalan keluar, mereka mencari tempat untuk menumpahkan semua emosi tanpa batas. Hal yang membuat situasi semakin sulit adalah ketika orang tersebut memiliki kemampuan membuat kita merasa bersalah. Setiap kali mencoba menetapkan batas, mereka bertindak seolah menjadi korban. Ketika komunikasi mulai dikurangi, mereka menuduh kita berubah. Ketika tidak selalu tersedia, mereka mengatakan bahwa kita tidak peduli lagi. Ketika mencoba menjaga kesehatan mental sendiri, mereka menuduh kita egois. Manipulasi semacam ini tidak selalu dilakukan secara sadar. Kadang itu muncul karena kebiasaan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Namun, sadar atau tidak sadar, dampaknya tetap sama. Kita menjadi ragu terhadap keputusan sendiri. Kita mulai mempertanyakan apakah kebutuhan pribadi memang penting. Kita merasa harus terus mengorbankan diri agar orang lain tidak kecewa. Padahal kenyataannya, setiap manusia memiliki hak untuk menetapkan batas. Kalian berhak menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam kehidupan pribadi. Kalian berhak memilih berapa banyak waktu yang ingin diberikan kepada seseorang. Kalian berhak mengatakan tidak tanpa harus merasa menjadi orang jahat. Banyak orang menganggap batas sebagai sesuatu yang kasar, padahal batas justru membuat hubungan menjadi lebih sehat. Tanpa batas, hubungan berubah menjadi tempat di mana satu pihak bisa mengambil apapun yang diinginkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pihak lain. Dengan batas yang jelas, setiap orang memahami ruang masing-masing. Bayangkan sebuah rumah tanpa pintu. Siapapun bisa masuk kapan saja. Tidak ada privasi, tidak ada keamanan, tidak ada kendali. Tentu tidak ada yang menginginkan rumah seperti itu. Namun anehnya, banyak orang menjalani kehidupan emosional seperti rumah tanpa pintu. Semua orang boleh masuk, semua orang boleh membawa masalah, semua orang boleh mengambil waktu dan energi sesuka hati. Akibatnya kehidupan pribadi menjadi kacau. Menjaga jarak seringkali dimulai dari keberanian untuk memasang pintu tersebut. Bukan untuk mengusir semua orang, tetapi untuk menentukan siapa yang boleh masuk dan kapan mereka boleh masuk. Keputusan ini mungkin membuat sebagian orang tidak senang, namun tidak semua ketidaksenangan orang lain berarti kita melakukan kesalahan. Salah satu tanda bahwa jarak memang diperlukan adalah ketika keberadaan seseorang mulai mempengaruhi kehidupan di luar hubungan itu sendiri. Misalnya, setelah berbicara dengan mereka, suasana hati buruk bertahan seharian, produktivitas menurun, hubungan dengan keluarga terganggu, tidur menjadi tidak nyenyak, pikiran terus dipenuhi konflik yang sebenarnya bukan milik kita. Ketika efeknya sudah mencapai titik tersebut, hubungan itu bukan lagi sekadar melelahkan. Hubungan itu mulai mengambil terlalu banyak ruang dalam kehidupan. Dan semakin lama dibiarkan, semakin sulit untuk memulihkan keseimbangan. Ada pula orang yang menguras energi melalui kritik yang tidak pernah berhenti. Apapun yang dilakukan selalu salah di mata mereka. Jika berhasil, dianggap beruntung. Jika gagal, dianggap tidak kompeten. Jika diam, dianggap tidak peduli. Jika berbicara, dianggap terlalu banyak bicara. Tidak ada posisi yang benar, karena tujuan mereka bukan memahami, melainkan menghakimi. Berada terlalu lama di sekitar orang seperti ini bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Setiap keputusan dipenuhi keraguan. Setiap langkah terasa salah. Padahal seringkali masalahnya bukan pada kemampuan kita, melainkan pada lingkungan yang terus-menerus merendahkan. Menjauh dari orang seperti itu bukan berarti tidak mampu menerima kritik. Kritik yang sehat membantu kita berkembang. Kritik yang destruktif hanya membuat kita terluka. Perbedaannya terletak pada niat dan dampaknya. Kritik yang sehat bertujuan memperbaiki. Kritik yang destruktif bertujuan menjatuhkan atau menunjukkan superioritas. Ada sebuah kenyataan yang cukup sulit diterima oleh banyak orang. Tidak semua hubungan bisa diselamatkan. Kalimat ini terdengar keras, tetapi seringkali benar.
Kita hidup dalam budaya yang banyak menekankan pentingnya mempertahankan hubungan, namun jarang membicarakan bahwa ada hubungan tertentu yang justru perlu dilepaskan demi kesehatan mental. Mempertahankan hubungan bukan selalu tanda kedewasaan. Dalam beberapa situasi, keberanian untuk melepaskan justru menunjukkan kedewasaan yang lebih besar. Kedewasaan adalah kemampuan melihat kenyataan apa adanya, bukan sebagaimana yang diharapkan. Jika sebuah hubungan terus menghasilkan luka, tekanan, dan kelelahan tanpa tanda-tanda perubahan, maka mempertahankannya hanya karena takut kehilangan bisa menjadi keputusan yang merugikan. Tentu saja, menjaga jarak tidak selalu mudah. Akan ada rasa tidak nyaman, akan ada keraguan, akan ada momen ketika muncul keinginan untuk kembali ke pola lama. Apalagi jika hubungan itu sudah berlangsung sangat lama. Kebiasaan memiliki kekuatan yang besar. Bahkan hubungan yang tidak sehat pun bisa terasa nyaman karena sudah familiar. Manusia seringkali lebih takut pada perubahan daripada penderitaan yang sudah dikenal. Sebuah situasi yang buruk tetapi familiar terasa lebih aman dibandingkan situasi baru yang belum diketahui hasilnya. Karena itulah banyak orang tetap bertahan dalam hubungan yang menguras energi. Bukan karena hubungan itu baik, tetapi karena mereka takut menghadapi ketidakpastian setelah menjauh. Namun, jika diperhatikan dengan jujur, seringkali ketenangan mulai muncul justru setelah jarak tercipta. Pikiran menjadi lebih ringan, emosi lebih stabil, waktu terasa lebih longgar. Ada ruang untuk fokus pada diri sendiri. Ada kesempatan untuk kembali mengenali apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam hidup. Banyak orang baru menyadari betapa berat beban yang mereka bawa setelah beban itu dilepaskan. Selama bertahun-tahun mereka menganggap stres sebagai hal normal. Mereka menganggap kelelahan emosional sebagai bagian dari kehidupan. Mereka terbiasa menanggung masalah orang lain. Baru ketika jarak tercipta, mereka menyadari bahwa sebagian besar tekanan itu sebenarnya tidak pernah menjadi tanggung jawab mereka. Menariknya, menjaga jarak seringkali menjadi ujian yang mengungkap kualitas sebuah hubungan. Hubungan yang sehat biasanya mampu bertahan meskipun ada batas yang jelas. Orang yang benar-benar peduli akan menghormati kebutuhan kalian. Mereka mungkin tidak langsung memahami, tetapi mereka tidak akan menghukum kalian karena memiliki batas. Sebaliknya, orang yang selama ini hanya menikmati akses tanpa batas terhadap waktu dan energi kalian seringkali menunjukkan reaksi yang berbeda. Mereka marah, mereka menuntut, mereka menyalahkan, mereka berusaha menarik kembali kendali yang mulai hilang. Reaksi seperti itu seringkali menjadi petunjuk yang sangat jelas tentang dinamika hubungan yang sebenarnya. Ketika seseorang menghormati batas, mereka menghormati kalian sebagai individu. Ketika seseorang menolak setiap batas yang dibuat, seringkali yang mereka hargai bukan diri kalian, melainkan manfaat yang mereka dapatkan dari kalian. Dan memahami perbedaan ini dapat mengubah cara pandang terhadap banyak hubungan dalam kehidupan. Pada akhirnya, menjaga jarak bukan tentang menciptakan lebih banyak musuh. Menjaga jarak adalah tentang menciptakan ruang yang cukup agar kehidupan bisa tumbuh dengan sehat. Sebab, tidak semua orang yang hadir dalam hidup memiliki tujuan yang sama. Ada yang datang untuk bertumbuh bersama, ada yang datang untuk berbagi perjalanan, ada pula yang tanpa disadari hanya mengambil energi sedikit demi sedikit hingga semangat, ketenangan, dan kebahagiaan perlahan terkikis. Mengenali perbedaan itu merupakan salah satu keterampilan hidup yang paling penting, karena kualitas kehidupan seringkali ditentukan bukan hanya oleh apa yang kita lakukan, tetapi juga oleh siapa yang kita izinkan berada terlalu dekat dalam kehidupan kita. Ketika membicarakan tentang menjaga jarak, banyak orang langsung membayangkan tindakan yang besar dan drastis. Padahal, dalam kenyataannya, proses menjauh seringkali dimulai dari perubahan-perubahan kecil yang hampir tidak terlihat. Bukan dengan menghilang begitu saja, bukan dengan memutus semua komunikasi dalam satu hari, melainkan dengan mulai menyadari bahwa energi pribadi memiliki nilai yang harus dijaga. Kesadaran inilah yang menjadi titik awal dari banyak perubahan penting dalam hidup. Selama ini, mungkin ada kebiasaan untuk selalu menjawab pesan secepat mungkin meskipun sedang lelah. Mungkin ada kebiasaan untuk selalu mengangkat telepon meskipun sedang membutuhkan waktu istirahat.
Mungkin ada kebiasaan untuk selalu mendengarkan masalah orang lain berjam-jam, meskipun pikiran sendiri sedang penuh. Semua kebiasaan itu terlihat seperti bentuk kepedulian. Namun jika dilakukan tanpa batas, kepedulian perlahan berubah menjadi pengorbanan yang tidak sehat. Banyak orang yang menguras energi sebenarnya tidak meminta secara langsung. Mereka tidak berkata, "Berikan seluruh waktuku untukku." Mereka tidak berkata, "Abaikan kebutuhanmu demi diriku." Namun perilaku mereka secara perlahan menciptakan kondisi di mana kita merasa harus melakukan semua itu. Jika tidak, muncul rasa bersalah. Jika tidak, muncul ketakutan dianggap tidak peduli. Jika tidak, muncul kecemasan bahwa hubungan akan rusak. Disinilah pentingnya memahami bahwa rasa bersalah tidak selalu menjadi tanda bahwa kita melakukan sesuatu yang salah. Terkadang, rasa bersalah muncul hanya karena kita sedang melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan lama. Ketika seseorang terbiasa selalu tersedia untuk orang lain, keputusan untuk mengatakan tidak akan terasa tidak nyaman. Ketika seseorang terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain, keputusan untuk memikirkan diri sendiri akan terasa asing. Namun, perasaan tidak nyaman bukan berarti keputusan itu keliru. Banyak perubahan positif dalam hidup memang dimulai dari ketidaknyamanan. Belajar menetapkan batas terasa tidak nyaman. Belajar mengatakan tidak terasa tidak nyaman. Belajar mengurangi hubungan yang menguras energi juga terasa tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan sementara seringkali jauh lebih baik daripada kelelahan yang berlangsung bertahun-tahun. Ada sebuah pola yang sering muncul dalam hubungan yang tidak sehat. Semakin banyak yang diberikan, semakin pula yang dituntut. Awalnya mungkin hanya diminta sedikit bantuan, lalu bantuan itu menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, bantuan tersebut dianggap sebagai kewajiban. Ketika suatu hari bantuan itu tidak lagi diberikan, pihak lain merasa kecewa seolah haknya telah diambil. Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia sangat mudah terbiasa dengan apa yang diterimanya. Apa yang dulu dianggap istimewa bisa berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Apa yang dulu dihargai bisa berubah menjadi sesuatu yang dituntut. Karena itu, memberi tanpa batas seringkali tidak menghasilkan penghargaan yang lebih besar. Justru sebaliknya, memberi tanpa batas dapat membuat orang lain kehilangan kemampuan untuk menghargai apa yang diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang menghormati waktu kalian. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki kesibukan. Mereka memahami bahwa tidak semua pesan harus dijawab saat itu juga. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki masalah dan kebutuhan masing-masing. Berinteraksi dengan mereka terasa ringan karena tidak ada tekanan yang berlebihan. Sebaliknya, ada orang yang menganggap seluruh perhatian kalian harus tersedia kapanpun mereka menginginkannya. Jika tidak segera dibalas, mereka marah. Jika tidak segera merespon, mereka kecewa. Jika kalian sibuk dengan kehidupan sendiri, mereka merasa diabaikan. Hubungan seperti ini seringkali membuat seseorang kehilangan ruang bernafas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seseorang bereaksi terhadap keberhasilan kalian. Ini merupakan salah satu indikator yang sering diabaikan. Orang yang benar-benar peduli biasanya ikut senang ketika melihat kalian berkembang. Mereka tidak merasa terancam oleh pencapaian kalian. Mereka tidak berusaha mengecilkan keberhasilan yang diraih. Sebaliknya, orang yang menguras energi terkadang menunjukkan sikap yang berbeda. Mereka terlihat tidak nyaman ketika kalian berhasil. Mereka mengubah topik pembicaraan. Mereka mencari kekurangan dalam pencapaian tersebut. Mereka bahkan bisa membuat kalian merasa bersalah karena berkembang lebih cepat dari mereka. Sikap seperti ini tidak selalu muncul secara terang-terangan. Kadang hanya berupa komentar kecil yang terus berulang. Namun komentar kecil yang berulang selama bertahun-tahun dapat memiliki dampak yang besar terhadap cara seseorang memandang dirinya sendiri. Menjaga jarak dari orang-orang seperti itu bukan berarti merasa lebih baik dari mereka. Ini bukan soal kesombongan. Ini bukan soal memilih teman berdasarkan kesuksesan atau status. Ini soal menjaga lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Sama seperti tanaman membutuhkan tanah yang baik untuk tumbuh, manusia juga membutuhkan lingkungan yang sehat untuk berkembang.
Bayangkan jika setiap kali memiliki ide baru, seseorang langsung mengatakan bahwa ide itu tidak akan berhasil. Bayangkan jika setiap kali memiliki impian, seseorang langsung menjelaskan semua alasan mengapa impian itu mustahil. Bayangkan jika setiap kali mencoba sesuatu yang baru, seseorang terus-menerus menanamkan keraguan. Lambat laun, bahkan orang yang paling bersemangat pun bisa kehilangan keberanian untuk melangkah. Karena itulah, lingkungan emosional memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan. Orang-orang yang berada dekat dengan kita tidak hanya mempengaruhi suasana hati hari ini, mereka juga mempengaruhi keputusan-keputusan penting yang menentukan masa depan. Ada kalanya hubungan yang menguras energi berasal dari lingkaran keluarga sendiri. Ini adalah situasi yang jauh lebih rumit dibandingkan hubungan pertemanan atau hubungan sosial lainnya. Banyak orang merasa tidak memiliki pilihan, karena ikatan keluarga dianggap harus dipertahankan apapun yang terjadi. Memang benar bahwa keluarga memiliki arti yang penting, namun penting juga untuk memahami bahwa hubungan keluarga tetap merupakan hubungan antar manusia. Jika sebuah hubungan terus dipenuhi penghinaan, manipulasi, tekanan emosional, atau perilaku yang merusak kesehatan mental, menjaga jarak tertentu bisa menjadi pilihan yang sehat. Menjaga jarak dari anggota keluarga tidak selalu berarti memutus hubungan. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan hanyalah batas yang lebih jelas. Misalnya mengurangi frekuensi pertemuan, menghindari topik-topik tertentu yang selalu memicu konflik, atau membatasi sejauh mana kehidupan pribadi dibagikan kepada mereka. Tidak semua orang akan memahami keputusan seperti itu. Ada yang akan menganggapnya berlebihan, ada yang akan menilai secara negatif. Namun orang lain tidak menjalani kehidupan yang kita jalani. Mereka tidak merasakan tekanan yang kita rasakan. Mereka tidak memikul beban yang kita pikul. Karena itu, keputusan menjaga kesehatan mental tidak selalu membutuhkan persetujuan semua orang. Salah satu kemampuan paling berharga dalam kehidupan adalah kemampuan membedakan antara tanggung jawab dan rasa iba. Banyak orang mengorbankan terlalu banyak karena mencampur adukan kedua hal tersebut. Mereka merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Mereka merasa bertanggung jawab atas keputusan orang lain. Mereka merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain. Padahal kenyataannya, setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kita bisa membantu, mendukung, dan peduli. Namun kita tidak bisa menjalani hidup orang lain untuk mereka. Kita tidak bisa membuat semua orang bahagia. Kita tidak bisa memperbaiki semua masalah yang ada di sekitar. Ketika seseorang terus-menerus menolak mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri, tidak ada jumlah bantuan yang cukup untuk mengubah keadaan. Sebab akar masalahnya bukan kurangnya bantuan, melainkan kurangnya kesediaan untuk berubah. Memahami hal ini seringkali membawa kelegaan yang besar. Banyak orang selama bertahun-tahun hidup dengan keyakinan bahwa mereka harus menyelamatkan semua orang yang dicintainya. Mereka merasa gagal ketika orang lain tetap mengalami masalah. Mereka merasa bersalah ketika tidak mampu memberikan solusi. Padahal sejak awal, tugas tersebut memang tidak pernah menjadi tanggung jawab mereka. Ada kalanya tindakan paling bijaksana yang bisa dilakukan bukanlah menyelamatkan seseorang, melainkan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena beberapa pelajaran hanya bisa dipelajari melalui pengalaman pribadi. Menjaga jarak juga memberi kesempatan untuk melihat hubungan dengan lebih jernih. Ketika terlalu dekat dengan sebuah situasi, seringkali sulit melihat kenyataan secara objektif. Emosi menjadi terlalu dominan, kebiasaan menjadi terlalu kuat. Kita terbiasa memaafkan hal-hal yang sebenarnya tidak sehat. Namun ketika jarak mulai tercipta, perspektif berubah. Pola-pola yang dulu tidak terlihat menjadi lebih jelas. Perilaku yang dulu dianggap normal mulai tampak bermasalah. Kita mulai memahami bahwa banyak hal yang selama ini diterima, sebenarnya tidak perlu diterima. Proses ini seringkali mengejutkan. Banyak orang baru menyadari betapa sering mereka dimanfaatkan setelah tidak lagi berada di tengah situasi tersebut. Mereka baru menyadari betapa sering kebutuhan mereka diabaikan setelah mulai memberi perhatian pada diri sendiri. Mereka baru menyadari betapa besar energi yang hilang setelah energi itu mulai kembali. Menariknya, menjaga jarak tidak hanya mengubah hubungan dengan orang lain. Langkah ini juga mengubah hubungan dengan diri sendiri. Ketika tidak lagi sibuk mengurus drama yang tidak ada habisnya, muncul waktu untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Muncul kesempatan untuk mengejar tujuan yang sempat tertunda. Muncul ruang untuk membangun kebiasaan yang lebih sehat. Banyak orang yang selama bertahun-tahun merasa tidak punya waktu untuk berkembang, ternyata menemukan bahwa sebagian besar waktunya
habis untuk mengelola masalah orang lain. Mereka begitu fokus menjadi penyelamat hingga lupa membangun kehidupannya sendiri. Ketika pola itu dihentikan, mereka menemukan kembali energi yang selama ini hilang. Pada akhirnya, menjaga jarak bukan sekedar tindakan menjauh dari seseorang. Menjaga jarak adalah tindakan mendekat kepada kehidupan yang lebih sehat. Ini adalah keputusan untuk memilih ketenangan dibanding kekacauan yang tidak perlu. Ini adalah keputusan untuk melindungi energi agar bisa digunakan pada hal-hal yang benar-benar penting. Dan yang paling penting, ini adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, karena tidak ada alasan untuk terus tinggal dalam hubungan yang setiap hari membuat hidup terasa lebih berat daripada seharusnya.